Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing all my students? Bagaimana kabar kalian semua? I hope all of you are doing very well ya. Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Rusdi dalam pembelajaran online bahasa Inggris ya. Kali ini kita akan berdiskusi topik yang kedua ya. The title is handling telephone ya. Menangani telepon. Nah, materi ini akan mengajak kalian untuk seolah-olah menjadi seorang sekretaris atau resepsionis yang menangani panggilan telepon dari tamu ya. Jadi biasanya kalau dalam suatu instansi atau kantor, ketika ada telepon masuk atau panggilan telepon, maka yang pertama kali mengangkat adalah seorang resepsionis atau seorang sekretaris. Setelah itu baru nanti dihubungkan ke pimpinan ya. So, are you ready? Oke, kita mulai dari yang pertama. Tujuan pembelajarannya adalah ya, yang pertama mencatat pesan atau message yang diterima melalui telepon secara benar. Yang kedua, memahami isi pesan yang diterima melalui telepon secara benar. So, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi ini. Kita mulai dari answering phone call in an office ya. Ketika ada panggilan masuk, panggilan telepon ya, sebagai seorang resepsionis atau sekretaris ya. Yang pertama biasanya mengatakan good morning PGRI Sentolo Vocational High School, may I help you? Ya, jadi selamat pagi SMK PGRI 1 Sentolo, ada yang bisa saya bantu? Nah, ini sebagai contohnya ya. Jadi ada good morning itu adalah greeting, salam atau sapaan, lalu menyebutkan instansinya ya. Di sini adalah SMK PGRI 1 Sentolo sebagai contoh, lalu ungkapan menawarkan bantuan. May I help you? Ada yang bisa saya bantu? Ya. Contoh yang kedua, good afternoon, Pandanaran Hotel, can I help you? Nah, sama polanya ya, strukturnya yaitu salam dulu, greeting, selamat siang, dengan Hotel Pandanaran, ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi seperti itu ya, jadi biasanya ketika ada panggilan telepon, Anda ikutilah struktur teks ini. Jadi salam, menyebutkan identitas instansi atau perusahaan, lalu menawarkan bantuan. Bisa may I help you, itu yang sopan. Kalau yang biasa, yang sifatnya biasa, maka can I help you. Selanjutnya, untuk requesting identity ya, menanyakan atau meminta identitas atau nama ya dalam telepon. Ungkapannya yang pertama adalah who's calling please. Yang kedua, may I ask who's calling? Yang ketiga, who's speaking please? Atau yang keempat adalah can I have your name please? Nah, oke, di sini adalah ada who, atas S. Ya, ini juga. Nah, ini adalah bentuk singkat dari who is ya. Jadi jangan bingung ya. Ya, karena ini dalam percakapan maka sering disingkat. Nah, who's calling please? May I ask who's calling and who's speaking please? Itu intinya kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita adalah apa artinya? Ya,
dengan siapakah saya berbicara atau dengan siapakah ini? Nah, itu ya. Jadi tidak usah bingung. Dengan siapakah saya berbicara? Nah, itu ini. Ketiga ungkapan ini maksudnya kurang lebih seperti itu. Lalu, can I have your name please? Nah, bisakah saya mengetahui nama Anda? Nah, itu contoh ungkapan untuk menanyakan nama dalam teleponing. Next, asking the caller to hold. Jadi, meminta si penelpon untuk menunggu sebentar, ya. Ungkapannya, contohnya adalah, hold the line please, I'll see if he is in. Ya. Tunggu sebentar, saya akan melihat apakah dia ada. Jadi dia di sini adalah pimpinan perusahaan, ya. Lalu, hold on please, she is coming now. Nah, tunggu sebentar, dia sedang datang. Atau bisa juga, just a moment please, he'll be with you right away. Tunggu sebentar, dia akan segera bersama Anda. Lalu, contoh yang keempat adalah, she is speaking on the other line. Will you hold? Dia sedang berbicara dengan sambungan yang lain. Maksudnya sedang berbicara dengan penelpon yang lain. Terus, ini ada, maukah Anda menunggu? Nah, jadi hold on, hold the line, itu kalau dalam teleponing adalah ungkapan untuk meminta si penelpon untuk menunggu, ya. Next, connecting the caller. Nah, jadi menghubungkan penelpon dengan pimpinan perusahaan, ya. Contoh ungkapannya, first, I'll connect you with the manager. Saya akan menghubungkan Anda dengan pimpinan atau manajer. Atau yang kedua ungkapannya, I'll put you through to the principal. Ini juga sama artinya. Saya akan menghubungkan Anda dengan pimpinan, ya. Ingat, ini dibaca through, ya. Seperti kalau kita mengucapkan benar, tapi lebih tebal, ya. So, I'll put you through. Oke. Selanjutnya, the person being called is not in. Jadi ketika pimpinan Anda sedang tidak ada di tempat atau sedang tidak ada di kantor, maka kalian bisa mengatakan, I'm sorry, the manager is out at the moment. Mohon maaf, pimpinan sedang keluar saat ini, ya. Atau contoh yang kedua adalah, he is not in the office now, but he'll be back at 4 o'clock. Dia tidak sedang ada di kantor saat ini, tapi dia akan kembali pukul 4. Itu ya, contohnya ketika pimpinan tidak berada di kantor. Next, taking messages, ya. Jadi mengambil pesan atau meminta pesan, ya. Ungkapannya, can I take a message? Bisakah saya mengambil pesan? Would you like to leave a message? Maukah Anda meninggalkan pesan? Nah, ini ketika pimpinan tidak ada di tempat, maka Anda sebaiknya menanyakan apakah ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ungkapannya seperti ini tadi, ya. Oke. Then, clarifying the messages, ya, mengklarifikasi pesan, ya. Jadi biar tidak salah, maka Anda perlu mengklarifikasi pesan tersebut. Contoh ungkapannya, sorry, could you say that again? Mohon maaf, bisakah Anda mengatakannya lagi? Jadi diminta untuk mengulang. Lalu, so it's bla bla bla, is that right? Nah, jadi ini Anda yang mengatakan. Jadi seperti ini, ya, ini isi pesannya. Apa misalnya isi pesannya, lalu
Is that right? Apakah itu benar? Nah, itu ya. Then, for the last, yang terakhir adalah ending taking messages, ya. Mengakhiri untuk mengambil pesan. Contoh ungkapan yang paling sering digunakan adalah I'll make sure he gets your messages. I will make sure, ya. Jadi I, atas LL itu adalah bentuk singkat dari I will, ya. Saya akan memastikan dia ini adalah pimpinan, menerima pesan Anda. Jadi meyakinkan kepada si penelepon bahwa Anda akan menyampaikan pesan tersebut kepada pimpinan. Ya. So that's all my explanation about handling telepon, ya. Jadi sekali lagi materi ini, ya, saya akan mengajak Anda untuk membayangkan menjadi seorang sekretaris atau seorang resepsionis di suatu kantor, di suatu perusahaan, lembaga atau instansi, ya. Ketika ada panggilan telepon, Anda adalah orang yang pertama kali mengangkat telepon tersebut dan menanggapinya secara baik. Itu ya. Ya. Oke, semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian tentang bahasa Inggris. Saya ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, ya. So always stay healthy and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.